Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Atalia. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yosebah, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang, tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang, menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat." Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan.
Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam sejarah raja-raja Yehuda, kita akan menemukan satu-satunya berperan pemimpin perempuan, yaitu Atalia. Alih-alih menjadi pemimpin yang baik, tokoh Atalia malah menggambarkan sebaliknya. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Atalia adalah satu-satunya penguasa Yehuda yang bukan keturunan Daud, melainkan ia adalah putra Raja Ahab dan Isabel yang kemudian menikah dengan Raja Yoram yang adalah Raja Yehuda. Sebagai keturunan Raja Ahab dan Isabel, Atalia mewarisi didikan dari kedua orang tuanya. Dituliskan bahwa ia melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Dan begitu pula Atalia mendidik Ahazia dan juga mempengaruhi suaminya untuk berbuat jahat, sehingga Ahazia menjadi raja. Didikan ibunya malah membuat Ahazia terbunuh oleh Raja Yehu. Di satu sisi, Atalia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Di sisi lain, kematian anaknya merupakan kesempatan bagi Atalia untuk menjadi pemimpin. Kejahatan hatinya membuat ia gelap mata akan kekuasaannya, sehingga demi mempertahankan posisinya sebagai pemimpin, Atalia membunuh semua keturunan raja. Dari kisah Atalia kita dapat melihat bahwa warisan didikan orang tua mempengaruhi Atalia dalam mendidik dan membangun keluarganya sendiri. Seperti Ahab dan Isabel yang jauh dari Tuhan, begitulah Atalia menjauhkan keluarganya dari Tuhan. Didikan yang bagaimana dan bagaimana cara orang tua mendidik ternyata berpengaruh pada anak di masa tuanya saat ia mengambil peran sebagai orang tua. Tak sedikit orang-orang yang mendidik anaknya dengan cara yang sama dan didikan yang sama yang ia dapat ketika ia kanak-kanak. Hal ini dikarenakan didikan orang tua di masa kecil terekam oleh anak dalam memori mereka. Bahkan ada yang tidak suka terhadap didikan orang tuanya. Malah di masa tuanya tanpa ia sadari, ia mendidik dengan cara atau didikan yang sama. Warisan didikan ini seperti mata rantai yang saling mengikat. Maka dari itu, keputusan Tuhan untuk menyelamatkan Yoas, anak Ahazia, dengan bantuan Yoseba dan Yoyada merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki generasi yang tidak baik karena didikan yang salah dari Atalia. Belajar dari tokoh Atalia, sebagai orang tua kita perlu memperhatikan ajaran dan cara kita dalam mendidik anak. Kita juga perlu memutus mata rantai jika diperlukan, misalnya seperti penggunaan kekerasan dalam mendidik. Di tengah zaman yang terus berubah, kita juga perlu melihat relevansi dari konten dan cara kita mendidik. Namun dari semuanya itu, yang terpenting dan terutama adalah bagaimana kita mendidik anak dengan caranya Tuhan dan ajaran kasih-Nya. Sehingga tidak ada lagi korban seperti Atalia maupun Ahazia yang berbuat jahat karena ia tidak mengenal Tuhan dalam hidupnya. Diskusikan. 1. Mari kita melihat di masa kanak-kanak kita. Bagaimanakah cara orang tua mendidik kita dan isi dari didikan itu? Apakah mempengaruhi cara kita mendidik anak-anak kita masa kini? 2. Adakah mata rantai yang harus diputus atau sudahkah kita memutus mata rantai yang perlu kita putus? 3. Sudahkah kita mendidik anak-anak dengan cara dan ajaran Tuhan? Coba sharingkan. Doakan. 1. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk memilah dan memilih didikan yang benar.
2. Memohon kepada Tuhan untuk memperlengkapi dan memampukan kita mendidik sesuai cara dan ajaran Tuhan.